Kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Untuk mempersingkat waktu dan agar lebih memahami soal, maka teman-teman dipersilahkan untuk membuka soal yang telah kami bagikan di grup, sehingga bisa mengikuti pembahasan lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, kita akan masuk saja. Data yang dimiliki PT Amanah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Rencana penjualan yaitu adalah 50% merupakan penjualan kredit. Dan untuk keterangan soalnya bisa dilihat di soal bahwa Januari itu adalah sebesar 3.500.000, Februari sebesar 3.750.000, Maret sebesar 4.500.000, triwulan 2 sebesar 12 juta, triwulan 3 sebesar 10.500.000, dan triwulan keempat adalah sebesar 11.250.000. Keterangan kedua, kerugian karena piutang tidak tertagih adalah sebesar 2%. Dan pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Bulanan yaitu 60% pada bulan penjualan, yaitu 30% pada bulan 1 bulan berikutnya, dan 10% pada 2 bulan berikutnya. Dan untuk triwulan, 80% triwulan terjadinya penjualan, dan 20% triwulan berikutnya. Kas awal tahun adalah sebesar 2.500.000. Penerimaan lain-lain yaitu triwulan 2 dan triwulan 3 masing-masing sebesar 2 juta dan 3 juta rupiah. Berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas adalah sebagai berikut, yaitu pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengembalian hutang, dividen, dan juga macam-macam biaya. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan dilihat di soal yang telah kita bagikan. Yang selanjutnya adalah kebijakan pada awal triwulan 2 meminjam sebesar 5 juta dengan periode April sampai September, sehingga kita bisa membayar kembali utang kita pada awal triwulan keempat. Bunga sebulan telah ditetapkan yaitu 1,5% dikali 5 juta, yaitu sebesar 75.000, yang artinya bunga dalam sebulan adalah sebesar 75.000 rupiah. Kita diminta untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang, penerimaan kas, pengeluaran kas, kas sementara, kebijakan pembelanjaan jangka pendek, dan anggaran kas akhir. Pertama, kita akan menyusun dan membagi dulu mana penjualan tunai dan mana penjualan kredit. Seperti yang diberitahu di soal bahwa penjualan kredit adalah sebesar 50%, maka sisanya penjualan tunai yaitu sebesar 50% juga. Maka kita bisa lihat pada bulan Januari atau bulan yang pertama, kita dapatkan 1.750.000 ini didapat dari penjualan bulan Januari, yaitu sebesar 3.500.000 dikali dengan 0,5 atau 50%. Kita dapatkan 1.750.000. Ini merupakan penjualan tunai dan juga penjualan kredit karena memiliki bobot yang sama, yaitu sama-sama 50%. Lalu, kita bisa lanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Di bulan Februari, 1.875.000 itu didapat dari penjualan bulan Februari sebesar 3.750.000 kita kalikan dengan 50%, maka hasilnya didapat 1.875.000 rupiah. Dan begitu juga penjualan kredit, karena bobotnya sama-sama 50%, maka hasilnya juga 1.875.000 rupiah. Lalu kita bisa teruskan perhitungan sampai ke triwulan keempat. Kemudian, di kolom selanjutnya ada yang namanya bad debt, atau kerugian dari piutang yang tidak tertagih adalah sebesar 2% dari total penjualan kredit. Maka, kita bisa dapatkan 35.000 ini adalah hasil dari 2% dikali 1.750.000. Kita dapatkan hasilnya 35.000. Nah, untuk bulan Februari juga demikian. 2% dikali 1.875.000 hasilnya adalah 37.500. Dan setelah itu kita lanjutkan perhitungan sampai ke triwulan keempat. Kemudian kolom terakhir yaitu piutang neto. Piutang neto atau piutang bersih itu didapat dari pengurangan penjualan kredit dikurangi bad debt, yaitu ada bulan Januari penjualan kredit sebesar 1.750.000 dikurang dengan 35.000, hasilnya adalah 1.715.000.
Di bulan Februari juga demikian. 1.875.000 dikurangi 37.500 hasilnya adalah 1.837.500. Dan setelah kita mengetahui caranya, kita bisa lanjutkan sampai ke perhitungan terakhir. Yang selanjutnya, kita akan membuat anggaran pengumpulan piutang. Anggaran pengumpulan piutang itu kita bisa dapatkan dari cara mengisinya adalah seperti yang diketahui di soal penjualan kredit dibayar dengan bobot-bobot tertentu, yaitu 60% pada bulan berjalan, 30% pada bulan setelahnya, dan 10% pada 2 bulan setelahnya. Kemudian, kita bisa langsung melakukan perhitungan untuk mengisi anggaran pengumpulan piutang. Pada bulan Januari, angka 1.029.000 ini didapat dari 60% dikali 1.715.000 rupiah, yaitu sebesar 1.029.000 rupiah. Nah, 1.715.000 adalah piutang neto yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Lalu kita lanjutkan lagi. Untuk piutang Januari, 2 bulan setelahnya, bobotnya adalah 30% atau dibayarkan di bulan Februari. Nah, kita kalikan 30% ini dengan 1.715.000 atau piutang netonya. Didapatkan hasil 514.500. Dan di bulan ketiga, yaitu 10% dikali 1.715.000 sama dengan 171.500. Dari perhitungan pertama, kita bisa melanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Pada bulan Februari, 1.102.500 didapatkan dari 60% dikali dengan 1.875.000. Dan untuk angka 551.250, kita kalikan 30% dengan 1.875.000. Hasilnya adalah 551.250. Dan untuk di triwulan ketiga, 183.750 ini didapat dari 10% dikali 1.837.500. Hasilnya adalah 183.750. Selanjutnya, kita bisa melakukan perhitungan sampai ke triwulan keempat. Nantinya, setelah kita sudah dapatkan, kita jumlah semua pengumpulan piutang, dan kita akan mendapatkan totalnya sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya kita akan menghitung anggaran penerimaan kas. Untuk anggaran penerimaan kas ini, kita tinggal memasukkan data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk piutang, kita masukkan dari hasil perhitungan anggaran pengumpulan piutang. Contohnya, Januari kita tadi dapatkan piutang total adalah sebesar 1.029.000 untuk bulan Januari. Didapatkan dari sini. Untuk penjualan tunai, kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu 50% dikali dengan penjualan. Untuk Januari, 1.750.000 ini dikali dengan didapatkan dari 50% dikali 3.500.000 yang telah kita lakukan di perhitungan yang sebelumnya. Dan kemudian kita tambahkan biaya lain-lain yang telah diberitahukan di soal. Contohnya 2 juta dan 3 juta ini telah diberitahukan di soal. Kemudian setelah kita memasukkan semua perhitungannya, kita total untuk masing-masing bulan. Contohnya Januari, piutang dan penjualan tunai itu kita tambah dan hasilnya didapatkan 2.779.000. Begitu pula juga bulan Februari hingga ke triwulan keempat. Yang selanjutnya adalah anggaran pengeluaran kas. Nah, untuk anggaran pengeluaran kas, kita tinggal memasukkan data-data yang telah diberitahukan di soal, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembayaran utang, hingga macam-macam biaya dan juga pembayaran dividen, ini sudah ada di soal. Jadi kita tinggal memasukkannya saja ke tabel-tabel anggaran pengeluaran kas. Dan setelahnya kita total seluruh pengeluaran yang terjadi di tiap bulan dan kita dapatkan totalnya seperti ini.
Selanjutnya, setelah kita mengerti perhitungan yang sebelumnya, kita akan membuat suatu anggaran kas sementara. Nah, pertama, pada bulan Januari kan sudah dicantumkan kalau di soal kas awal adalah sebesar 2.500.000 untuk tahun 2017. Maka kas awal itu kita masukkan menjadi saldo awal di Januari, yaitu sebesar 2.500.000. Lalu, untuk penerimaan yang sebesar 2.779.000 telah didapat dari anggaran penerimaan kas yang telah tadi kita hitung bersama, yaitu di sini. Nah, kemudian saldo awal dan penerimaan itu kita tambah dan didapatkan hasil persediaan kas sebesar Rp5.279.000. Lalu, kita tambahkan lagi pengeluaran. Nah, pengeluaran ini telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. Pengeluaran bulan Januari adalah sebesar Rp3.170.000. Kita masukkan ke tabel di anggaran kas sementara bulan Januari di bagian pengeluaran, dan persediaan kas kita kurangi dengan pengeluaran ini dan didapatkanlah hasil saldo akhir sebesar Rp2.109.000. Lalu kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya dengan menjadikan saldo akhir ini sebagai saldo awal di bulan selanjutnya. Contoh, pada bulan Januari ini, saldo akhirnya kan 2.109.000. Kita menjadikan saldo akhir ini jadi saldo awal di bulan Februari, yaitu sebesar 2.109.000. Lalu kita lakukan kita masukkan data-data yang telah kita hitung sebelumnya, dan kita bisa menghitung hingga ke triwulan keempat. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah membuat kebijakan pembelanjaan jangka pendek. Telah diberitahukan di soal pada awal triwulan kedua meminjam sebesar 5 juta. Dan ini dilakukan pada bulan April dan dapat dibayarkan di September, yaitu pada awal triwulan keempat. Bunga sebulan adalah sebesar 1,5% dikali 5 juta, yaitu sebesar 75.000 sebulan. Lalu kita bisa melakukan perhitungan pembayaran bunga. Untuk triwulan 2, yaitu pada bulan Mei dan Juni, masing-masing dikenai biaya bunga sebesar 75.000. Maka untuk total di triwulan 2, bunganya adalah sebesar 150.000. Di triwulan 3, yaitu di bulan Juli, Agustus, dan September, kita masukkan masing-masing sebesar 75.000. Maka totalnya adalah sebesar 225.000. Untuk triwulan keempat, yaitu bulan Oktober, hasilnya adalah 75.000. Nah, 75.000 ini adalah saldo satu-satunya di triwulan keempat, karena seluruhnya sudah dibayarkan. Seperti itu. Lalu, setelah kita mendapatkan kebijakan pembelanjaan jangka pendek, kita akan memasuki, kita bisa mengisi anggaran kas akhir final. Anggaran kas akhir final ini sama dengan anggaran kas sementara, hanya saja perbedaannya ada tambahan hutang dan juga angsuran serta bunga, tetapi keseluruhannya sudah sama. Nah, kita akan membahas di bagian hutang saja. Di triwulan kedua, tadi kita kan sudah diberitahu bahwa dia menghutang atau mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta rupiah. Nah, nantinya saldo awal dan penerimaan serta hutang ini kita tambahkan dan jadilah saldo tersedia, yaitu sebesar 21.216.500 pada triwulan kedua. Lalu pengeluaran itu kita dapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya, dan kemudian ada bunga pada bulan triwulan kedua, yaitu sebesar 150.000. Lalu persediaan kas ini kita kurangi dengan pengeluaran, lalu kita kurangi juga dengan 150.000, hasilnya adalah 291.500. Dan begitu juga dengan triwulan keempat. Pada triwulan keempat ada tambahan angsuran, yaitu sebesar 5 juta. Nah, nantinya persediaan kas ini kita kurangi dengan pengeluaran, lalu kita kurangi juga dengan angsuran, kita kurangi lagi dengan bunga, hasilnya didapatkan 3.022.000. Begitulah seluruhnya, akhirnya kita bisa mendapatkan anggaran kas akhir atau final untuk tahun 2017.
Kita akan memasuki contoh soal yang pertama untuk anggaran piutang. Di sini diberitahukan perusahaan akan menyusun anggaran piutang tahun 2017 dengan data sebagai berikut. Yang A adalah anggaran penjualan tahun 2017. Di sini disajikan bulan, unit, harga per unit, dan juga jumlah penjualan yang terjadi pada bulan Januari hingga Desember. Keterangan soal yang kedua adalah kebijakan penjualan yang ditempuh adalah 30% tunai dan 70% kredit, yang artinya 30% piutangnya akan dibayar secara tunai dan 70% lagi itu dibayarkan secara kredit atau bertahap. Keterangan yang C adalah pembayaran piutang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, 60% dari jumlah piutang dibayarkan 1 bulan setelah penjualan, dan sisanya dibayar 1 bulan dari pembayaran sebelumnya. Buatlah anggaran piutang tahun 2017. Berikut adalah caranya. Pertama, kita memasukkan dulu bulan dan juga penjualan yang terjadi dari bulan Januari hingga Desember ke dalam tabel, dan kita akan tentukan berapa penjualan tunai dan berapa penjualan yang dibayar secara kredit. Seperti ini. Pada bulan Januari, penjualan terjadi sebesar 5 juta. Tunainya adalah 30% bobotnya. Maka 5 juta dikali 30% hasilnya adalah 1.500.000. Dan sisanya 70% itu dibayarkan secara kredit, yaitu sebesar 3.500.000. Begitu juga bulan Februari. Penjualannya adalah 4.500.000. Dan dibayarkan secara tunai itu sebesar 30% dikali dengan 4.500.000. Hasilnya adalah 1.350.000. Dan untuk kreditnya atau dibayar secara bertahap yaitu sebesar 70% dan hasilnya adalah 3.150.000. Begitu seterusnya hingga ke perhitungan di bulan Desember. Nantinya kita akan mendapatkan total dari berapa penjualan tunai dan berapa penjualan kredit. Lalu, setelah kita menentukan bobot penjualan tunai dan penjualan yang dibayarkan secara kredit, maka kita akan bisa memasuki anggaran piutang tahun 2017. Caranya adalah kita memasukkan dulu bulannya, lalu piutang neto atau piutang yang dibayarkan secara kredit. Nah, tadi di bulan sebelumnya, di bulan Januari, itu telah diberitahukan kalau kreditnya 70% itu sebesar 3.500.000. Dan di soal telah diberitahu bahwa dengan pembayaran piutang, 60% akan dibayarkan 1 bulan setelah bulan penjualan, dan sisanya 40% akan dibayarkan di 2 bulan setelah bulan penjualan. Agar lebih mengerti, berikut adalah keterangannya. Contoh di bulan Januari, piutangnya adalah sebesar 3.500.000. Maka, kita akan mengalihkan 3.500.000 dengan 60% atau bobot dari pembayaran di 1 bulan setelahnya, yaitu sebesar 2.100.000. Otomatis, nantinya para piutang itu akan dibayarkan sebesar 2.100.000 di bulan Februari. Dan untuk sisanya, 40% dikali dengan 3.500.000 sebesar 1.400.000 akan dibayarkan di bulan Maret. Agar lebih mengerti, kita akan masuk ke bulan Februari. Di bulan Februari, piutang netonya adalah 3.150.000. Nah, skema pembayarannya adalah 60% di bulan setelahnya, 1 bulan setelah bulan Februari, berarti Maret, dan untuk 40%-nya akan dibayarkan di 2 bulan setelah Februari, berarti April. Otomatis, 60% dikalikan dengan 3.150.000, yaitu sebesar 1.890.000. Itu akan dibayarkan di bulan Maret. Dan 40% dikali 3.150.000 akan dibayarkan di bulan April, yaitu sebesar 1.260.000. Setelah kita mengerti cara menghitung Januari dan juga Februari, kita bisa meneruskan perhitungan hingga bulan Desember nanti. Nah, setelah itu kita akan mentotalkan keseluruhan piutang yang didapatkan di tiap bulan. Contoh,
di bulan Februari hanya ada satu pembayaran, yaitu pembayaran untuk bulan Januari, yang sebesar 2.100.000. Maka totalnya adalah 2.100.000. Nah, untuk di bulan Maret, ada pembayaran dari bulan Januari dan pembayaran di bulan Februari. Maka hasilnya adalah 1.400.000 ditambah 1.890.000 sama dengan 3.290.000. Begitu seterusnya hingga bulan Desember.